Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu teknik dari keamanan data multimedia, yaitu steganografi. Nah, untuk algoritma steganografi yang dibahas di video kali ini itu adalah Least Significant Bit atau LSB. Nah, lalu apa sih sebenarnya steganografi itu? Jadi, steganografi itu adalah sebuah teknik keamanan data, yaitu keamanan data multimedia ya, yang sifatnya itu adalah menyembunyikan pesan ke dalam file multimedia gitu. Jadi, ini adalah bedanya dengan kriptografi. Ya, kalau kriptografi itu mengubah informasi itu menjadi tidak dapat dibaca, sedangkan steganografi itu menyembunyikan gitu. Nah, sehingga nanti pesannya cuma dapat diketahui oleh si pengirim dan si penerima saja gitu. Jadi tidak ada orang ketiga di antaranya, hanya pengirim dan penerima saja. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi, cara kerja dari steganografi ini adalah sebuah pesan yang dianggap rahasia oleh si pengirim dan si penerimanya itu akan disembunyikan. Nah, cara menyembunyikannya itu adalah menyisipkan pada media penampung. Nah, media penampung ini adalah multimedia, data multimedia ya, seperti citra atau gambar, ada suara, video, dan sebagainya gitu, yang mana nanti hasilnya itu tidak terlihat mencurigakan ya. Jadi kalau misalnya untuk kriptografi itu kan ketika kita mengenkripsi datanya atau informasinya itu menjadi kata-kata yang tidak dapat dipahami gitu kan. Nah, sedangkan untuk steganografi bukannya tidak dapat dipahami gitu, bahkan si informasinya saja tidak terlihat gitu. Kalau kriptografi kan terlihat ya, bahwa ini ada sebuah informasi tapi ya gue nggak bisa baca gitu, intinya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya steganografi itu tuh orang tidak akan tahu kalau misalnya di dalam file itu ada datanya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah pada steganografi. Yang pertama adalah message atau pesan. Nah, pesan di sini adalah informasi atau data yang dianggap rahasia oleh si pengirim dan penerimanya ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya cover image. Nah, cover image ini adalah gambar asli. Jadi gambar sebelum disisipkan data atau informasi ya. Jadi ini masih benar-benar pure atau si gambar murninya awalnya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah carrier image. Jadi carrier image itu adalah gambar yang sudah dimasukkan pesan di dalamnya itu dengan algoritma tertentu, karena banyak sekali algoritma steganografi ya. Nah, jadi nanti langkah-langkahnya itu adalah si pesan atau si message itu akan dimasukkan ke cover image. Jadi kalau misalnya cover image itu kan belum ada apa-apanya ya, jadi masih bentuknya gambar murni seperti biasa. Kemudian disisipkan si pesannya itu ya ke dalam si cover image, dan akhirnya nanti akan menjadi carrier image, yang mana carrier image itu adalah dia gambar namun membawa pesan rahasia gitu. Nah, selanjutnya itu adalah embedding atau encrypt, yang berarti itu adalah proses memasukkan message atau pesan ke dalam cover image-nya ya. Kemudian selanjutnya itu adalah extracting atau decrypt, yang berarti dia adalah proses pengambilan message dari carrier image ya. Jadi pesan di embedding ke cover image, kemudian menghasilkan sebuah carrier image. Nah, ketika si penerima ingin membaca apa sih rahasianya atau pesan rahasianya, maka si carrier image itu di-extracting ya. Jadi nanti setelah diekstrak atau di-decrypt itu akan menghasilkan pesan yang dikirim oleh si pengirim.
Nah, lalu apa sih sebenarnya dari teknik less significant bit ini? Jadi teknik ini itu adalah melakukan penyisipan atau penyembunyian si data informasi ke dalam si bit paling rendah di tiap pixel ya. Jadi kita bisa lihat aja sih ini ya. Less itu kan artinya paling sedikit, signifikan tuh kan jadi perubahannya sangat terlihat ya. Jadi maksudnya adalah yang paling sedikit perubahannya gitu kan. Nah, maksudnya adalah ketika kita mengubah si bit ini ya, si perubahannya itu tidak akan terlihat oleh mata manusia gitu. Jadi mata manusia tuh menangkapnya itu sama aja gitu, padahal sebenarnya itu ada yang berubah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh seperti berikut. Nah, misal nih di pixel 1 atau pixel pertama itu nilai dari warnanya itu adalah 101 ya. Nah, kalau misalnya kita mengubahnya ke biner, dia menjadi 01100101. Nah, terus yang mana sebenarnya less significant bit itu? Jadi less significant bit itu adalah angka 1 terbontot atau terocet di paling belakang ya. Jadi itu adalah less significant bit. Yang mana nih kan itu adalah 101 nih ya. Kalau misalnya si 1 biner kan cuma ada 1 dan 0. Kalau misalnya si angka 1 di paling belakang itu saya ubah jadi 0, maka kan itu jadi berkurang 1 kan. Jadi dia cuma 100 nilainya. Dan 100 dan 101 itu kan tidak terlalu berpengaruh gitu ya kepada penglihatan manusia ya. Jadi kayak manusia ngelihatnya itu adalah dua warna yang sama, padahal sebenarnya itu warna yang berbeda gitu, karena bedanya sangat tipis sekali gitu. Makanya kenapa disisipkan di sana ya. Jadi itu yang namanya less significant bit ya. Jadi itu ada yang paling belakang yang tidak akan terlalu mempengaruhi bentuk visualnya secara mata manusia itu. Nah, berbeda dengan si 0 yang paling awal. Kalau misalnya 0 paling awal kita ubah menjadi angka 1, maka jelas ini akan sangat berubah gitu, drastis berubahnya ya. Karena yang asalnya tidak ada angkanya menjadi 1 nambah angka kan. Jadi pasti binernya ya atau angka desimalnya itu menjadi lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau tadi dari 0 ke 1 kan cuma 1 kan bedanya ya. Jadi kalau misalnya yang less significant bit itu pasti cuma 1 angka saja dan itu tidak akan terlalu berpengaruh. Sedangkan kalau misalnya yang di paling depan atau namanya adalah most significant bit itu akan sangat terlihat jelas seperti apa perbedaannya gitu ya. Makanya di sini disisipkanlah di yang paling belakang, karena tadi ya sifat dari steganografi ini adalah dia menyembunyikan yang mana nanti si file multimedia atau si carrier image-nya itu tidak terlihat seperti carrier image ya. Jadi si gambar itu tidak terlihat kalau di sana ada pesan gitu ya. Padahal sebenarnya ada pesan tapi tidak terlihat bahwa itu ada pesannya ya. Jadi dia ya sama seperti kayak gambar-gambar seperti pada umumnya saja gitu ya. Padahal sebenarnya dia mengandung pesan gitu. Nah, apa sih kelebihan dari algoritma less significant bit ini? Jadi yang pertama, algoritma ini adalah sebuah algoritma yang sangat sederhana karena dia tinggal mensubstitusi atau mengganti bagian belakangnya atau si less significant bit ini dengan pesan gitu. Nah, terus implementasinya ini banyak digunakan pada aplikasi steganografi. Jadi kalaupun misalnya kita mau membuat aplikasi serupa itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya perubahan citra tidak terlalu terlihat oleh mata ya, karena tadi dia hanya mengganti bit terakhir dalam tiap pixel. Jadi perubahannya sangat tidak signifikan atau tidak terlihat
Nah, untuk kekurangannya sendiri dari algoritma less significant bit ini itu adalah yang pertama, pesan yang disisipkannya sangat terbatas ya. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan teknik steganografi yang lainnya. Nah, kenapa di sini terbatas? Ya karena tadi dia hanya menyisipkan di tiap less significant bit per pixel ya. Jadi kalau misalnya jumlah keseluruhan ada 80 pixel ya, dan satu huruf itu kan dia 8 bit kan. Artinya dari 80 pixel itu dia hanya dapat menyimpan 10 huruf saja gitu ya. Jadi ini sangat-sangat terbatas ya, karena kalau misalnya menambah lagi kan tidak bisa, karena dia butuh pixel untuk menampung pesannya gitu ya. Nah, yang kedua itu ini kan sebenarnya metode less significant bit ini udah benar-benar sangat lama sekali ya. Maksud lama di sini dia sudah dari dulu kala gitu kan. Nah, sehingga ini sangat banyak sekali kemungkinannya untuk diserang oleh scam dan sebagainya gitu ya. Jadi rentan lah untuk terkena serangan atau diretas seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, misal di sini ada sebuah contoh pixel-pixel dari sebuah gambar dengan panjang 4 dan tingginya adalah 4. Jadi berarti ini dia punya 4 baris dan 4 kolom ya, dimana setiap pixel itu memiliki binernya sebagai berikut. Jadi misalnya pixel pertama, jadi yang baris pertama kolom pertama itu adalah 101, kemudian baris pertama kolom kedua adalah 103, dan seterusnya. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah si data atau nilai per pixel itu menjadi sebuah biner. Misalnya 101 itu kalau misalnya kita ubah menjadi biner menjadi 01100101, 103 menjadi 01100111. Nah, dan seterusnya sampai pada pixel terakhir atau pixel paling ujung ya. Selanjutnya kita memerlukan pesan yang akan disisipkan pada gambar tersebut. Jadi di sini misalnya pesannya adalah A. Nah, si A ini dia kita ubah menjadi biner. Jadi kalau A itu binernya adalah 01000001 itu ya. Jadi kalau misalnya nanti pesannya ada sebuah kalimat atau beberapa kata, itu semuanya diubah menjadi biner ya. Misalnya aku, nanti A-nya binernya apa, K binernya apa, U binernya apa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyisipkan tiap angka ke dalam less significant bit itu. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita mengambil setiap angka pada biner itu lalu disisipkan ke bagian belakang. Nah, untuk penyisipannya, misalnya ini adalah per 1 bit terbelakang ya. Jadi 0 dimasukkan ke 0. Jadi kalau kita lihat nih ya, yang kolom 1 baris 1 itu kan belakangnya adalah 1, lalu diubah menjadi 0 gitu. Terus yang di belakangnya harusnya 1 ya, karena dia 1 maka dia tetap 1. Terus yang ke baris 1 kolom 3 itu kan belakangnya 1 ya. Nah, kita masukkan 0 gitu. Jadi sesuaikan dengan si biner pada pesan. Jadi tiap angka biner pesan itu kita sisipkan ke bagian paling belakang ya, atau less significant bit gitu. Nah, di sini kita juga bisa maksimalnya nih ya. Ini kan cuma di paling belakang kan ya. Kalaupun misalnya masih mau menyisipkan
disisipkan ya, jadi misalnya nggak satu angka di belakang, ini bisa, cuma ya maksimalnya adalah 2 angka di belakang biner. Jadi kan kalau misalnya itu kan si 0 misalnya dimasukkan di pangling belakang nih, berarti kalau misalnya mau dua angka di belakang LSB nya, berarti kita ngambil dari si A itu 01 lalu dimasukkan ke belakang. Jadi yang si baris pertama, kolom pertama itu kan harusnya 01100101 ya, karena kita inginnya 2, berarti kita ngambil 01 dari huruf si A, kemudian ketika disisipkan itu berarti menjadi 01100101 itu, jadi 2 angka di belakangnya ya. Tapi kalau seperti itu ya memang dia menjadi agak signifikan sih, cuma nggak bener-bener signifikan banget. Tapi memang yang lebih bagusnya itu hanya 1 angka saja yang diubah gitu, karena ya tadi kalau misalnya 1 angka atau yang paling belakang itu perubahannya tidak akan terlihat sama sekali gitu ya, kalau misalnya ditangkap oleh mata manusia. Jadi seperti itulah tentang steganografi dan algoritma less significant bit. Semoga video ini dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan dapat menuliskan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.